Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hadijah Hataul dengan NIM P071723233018 dari tingkat 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang topik yang menarik dan sering menimbulkan kebingungan, yaitu antara jamur, bakteri, dan virus. Ketiga mikroorganisme ini memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik sebagai penyebab penyakit maupun dalam berbagai proses biologis dan industri. Jadi teman-teman, mari kita telusuri lebih dalam untuk memahami karakteristik unik masing-masing. Sebelum kita masuk ke detail perbedaan, mari kita kenali terlebih dahulu apa itu jamur, bakteri, dan virus. Jadi teman-teman, jamur adalah organisme eukariotik yang berarti mereka memiliki inti sel yang terbungkus membran. Mereka dapat berupa uniseluler seperti ragi atau multiseluler seperti kapang dan cendawan. Jamur mendapatkan nutrisi dengan menguraikan bahan organik di lingkungan mereka. Sedangkan bakteri adalah organisme prokariotik yang berarti mereka tidak memiliki inti sel yang terbungkus membran. Mereka adalah makhluk hidup bersel tunggal yang ditemukan hampir di semua habitat di bumi, mulai dari tanah, air, hingga dalam tubuh makhluk hidup lainnya. Sedangkan virus adalah entitas non-seluler yang terdiri dari materi genetik, baik DNA atau RNA, yang terbungkus dalam lapisan protein dan kadang-kadang dilapisi oleh membran lipid. Virus tidak dapat hidup atau bereproduksi tanpa menginfeksi sel inang. Jadi teman-teman, jamur, bakteri, dan virus memiliki beberapa persamaan meskipun berbeda secara struktur dan fungsi. Ketiganya merupakan mikroorganisme berukuran mikroskopis yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Nah, jadi ketiganya juga dapat menyebabkan berbagai penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan, sehingga dikenal sebagai agen infeksi. Mikroorganisme ini dapat ditemukan di hampir semua habitat di bumi, termasuk tanah, air, dan udara, menunjukkan keberadaan mereka yang sangat luas di alam. Selain itu, jamur, bakteri, dan virus berperan penting dalam ekosistem, terutama dalam proses dekomposisi bahan organik dan siklus nutrisi. Ketiganya memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi terhadap berbagai kondisi lingkungan ekstrim yang membuat mereka mampu bertahan hidup dan berkembang biak di situasi yang tidak menguntungkan. Dalam proses hidupnya, mereka juga dapat hidup sebagai parasit pada organisme lain, memanfaatkan sel inang untuk kelangsungan hidup mereka. Dan mikroorganisme ini juga banyak dimanfaatkan dalam berbagai proses industri. Jamur dan bakteri misalnya digunakan dalam fermentasi, produksi antibiotik, dan pengembangan berbagai produk bioteknologi. Namun, ketiganya juga memiliki kemampuan mengembangkan resistensi terhadap agen antimikroba atau anti jamur yang menjadi tantangan dalam dunia medis. Dalam dunia bioteknologi, ketiganya memainkan peran penting sebagai objek penelitian untuk berbagai aplikasi, termasuk pengembangan vaksin yang bertujuan untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme ini. Jadi teman-teman, jamur, bakteri, dan virus juga dikenal memiliki kemampuan genetik yang tinggi yang memungkinkan mereka untuk terus berevolusi. Keberadaan mereka dapat mempengaruhi kesehatan manusia, baik secara positif, seperti dalam produksi obat-obatan, maupun negatif seperti dalam penyebaran penyakit. Ketiganya menjadi target dalam pengembangan vaksin karena kemampuan mereka dalam menginfeksi berbagai jenis organisme dan memicu respon imun pada inang yang terinfeksi.
Jadi, kemampuan bertahan hidup dalam kondisi lingkungan yang keras juga menjadi salah satu ciri khas ketiga mikroorganisme ini. Selain itu, mereka mampu berinteraksi dengan mikroorganisme lain dalam ekosistem yang sama, membentuk koloni dalam kondisi yang sesuai, dan memainkan peran penting dalam penelitian ilmiah. Dalam industri pangan, kehadiran jamur, bakteri, dan virus dapat mempengaruhi kualitas dan keamanan produk. Sementara dalam dunia pengobatan, beberapa jenis mikroorganisme ini digunakan untuk memproduksi obat-obatan. Selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan tentang 20 perbedaan antara jamur, bakteri, dan virus. Selanjutnya teman-teman, saya akan membahas tentang 20 perbedaan dari jamur, virus, dan bakteri. Jadi, perbedaan yang pertama adalah dari struktur selulernya. Jamur merupakan organisme eukariotik yang punya inti sel dan organel lengkap. Bakteri adalah prokariotik, artinya mereka tidak punya inti sel. Sedangkan virus bahkan bukan sel, hanya partikel yang terdiri dari materi genetik dan dilindungi oleh kapsid protein. Perbedaan yang kedua yaitu ada ukuran. Kalau bicara soal ukuran, jamur jauh lebih besar dari bakteri dan virus, sedangkan bakteri lebih kecil dari jamur, tapi lebih besar dari virus. Virus itu yang paling kecil, bahkan harus pakai mikroskop elektron untuk bisa dilihat. Kemudian perbedaan yang ketiga ada reproduksi. Jadi jamur berkembang biak pakai spora, baik secara seksual maupun aseksual. Sedangkan bakteri membela diri secara biner. Nah, sedangkan virus beda lagi. Mereka cuma bisa berkembang biak kalau sudah masuk ke sel inang. Selanjutnya perbedaan yang keempat yaitu metabolisme. Jamur dan bakteri punya metabolisme sendiri untuk menghasilkan energi, sedangkan virus mereka tidak punya metabolisme, jadi harus numpang ke sel inang untuk bertahan hidup. Selanjutnya perbedaan yang kelima ada dinding sel. Jadi jamur punya dinding sel yaitu dari kitin, sedangkan bakteri punya dinding sel dari peptidoglikan. Sedangkan virus mereka tidak punya dinding sel, hanya kapsid protein atau amplop lipid. Kemudian ada perbedaan yang keenam yaitu ada struktur genetik. Jamur dan bakteri punya DNA dan RNA, tapi virus cuma punya salah satu saja, entah dari DNA atau RNA, tergantung jenis virusnya. Perbedaan yang ketujuh ada sistem reproduksi mandiri. Jamur dan bakteri bisa berkembang biak sendiri, sedangkan virus hanya numpang di sel inang buat memperbanyak diri. Kemudian selanjutnya perbedaan yang kedelapan, yaitu ada respon terhadap antibiotik. Jadi bakteri bisa dibunuh pakai antibiotik. Jamur butuh anti jamur. Dan sedangkan virus tidak mempan dengan antibiotik maupun anti jamur. Jadi virus itu harus pakai antivirus. Kemudian yang kesembilan ada mobilitas. Beberapa bakteri bisa bergerak pakai flagela. Jamur umumnya tidak bisa bergerak, dan virus mereka juga tidak punya alat gerak, hanya bisa menyebar lewat media atau vektor. Yang ke-10 ada habitat. Jadi jamur suka tempat lembab dan kaya bahan organik, sedangkan bakteri ada di mana-mana, dan virus cuma aktif udah masuk tubuh inang. Kalau udah masuk di tubuh inang. Sedangkan perbedaan yang ke-11. Perbedaan yang ke-11 yaitu ada peran dalam ekosistem. Jamur jadi dekomposer,
sedangkan bakteri punya banyak peran termasuk fiksi nitrogen, dan sedangkan virus mereka jadi parasit yang menyerang organisme lain. Kemudian selanjutnya perbedaan yang ke-12. Jadi perbedaan yang ke-12 yaitu ada kompleksitas struktur. Kompleksitas struktur yaitu jamur paling kompleks, sedangkan bakteri lebih sederhana, dan virus paling sederhana. Kalau bakteri itu lebih sederhana dan virus itu paling sederhana. Kemudian yang ke-13 ada penyebab penyakit jamur. Bisa menyebabkan infeksi seperti kandidiasis, sedangkan bakteri bikin penyakit seperti tuberkulosis, dan virus bisa buat flu sampai HIV. Perbedaan yang ke-14 ada resistensi. Bakteri bisa kebal antibiotik, sedangkan jamur bisa kebal anti jamur, dan virus juga bisa kebal dengan antivirus. Perbedaan yang ke-15 yaitu penggunaan dalam industri. Jamur dipakai buat bikin roti dan keju, sedangkan bakteri dibuat yogurt, dan antibiotik virus untuk terapi gen. Perbedaan yang ke-16 yaitu ada bentuk fisik. Jamur berbentuk filamen atau sel tunggal, sedangkan bakteri bentuknya bulat, batang, atau spiral. Dan virus punya bentuk helix isohedral atau kompleks. Perbedaan yang ke-17 yaitu ada struktur membran. Jamur punya membran sel dengan sterol, sedangkan bakteri dengan lipid bilayer, dan virus hanya beberapa yang punya membran lipid. Kemudian selanjutnya perbedaan yang ke-18 yaitu ada sistem nutrisi. Jadi jamur menyerap nutrisi dari bahan organik, bakteri bisa autotrof atau heterotrof, sedangkan virus tidak butuh nutrisi langsung. Perbedaan yang ke-19 ada adaptasi lingkungan, yaitu bakteri paling cepat beradaptasi dengan lingkungan ekstrim dibandingkan dengan jamur dan virus. Kemudian perbedaan yang terakhir yaitu interaksi dengan inang. Jadi jamur bisa bersimbiosis atau jadi parasit, sedangkan bakteri bisa bersimbiosis komensal atau parasit. Sedangkan virus selalu parasit dalam sel inang. Jadi teman-teman, meskipun jamur, bakteri, dan virus terlihat mirip, mereka punya banyak perbedaan yang sangat jelas. Semoga penjelasan saya ini membantu teman-teman memahami ketiga mikroorganisme ini dengan lebih baik. Oke, baik. Bye-bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.